Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan Al-Quran kita. Kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 162. Silakan dimulai. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Lanjutkan, Bu. Ini kan 161. Sekarang 162. Teruskan nggak apa-apa. Ya. Khalidina fiha la yukhaffafu An. Ya. anhumul azabu wala hum yunzarun. Artinya ayat 162. Mereka kekal di dalamnya atau rahmat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ya. Kita melihat arti perkata aplikasi Quran Muslimah ya. Al-Baqarah 162. Iya, betul. Aplikasi Al-Quran Muslimah 162. Khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya, la, tidak, yukhaffafu, diringankan, anhumu, dari mereka, al-azabu, siksa, wala, dan tidak, hum, mereka, yundorun, mereka diberi tangguh. Ya, tafsir jalan lain. Mereka kekal di dalamnya, maksudnya dalam kutukan atau dalam neraka sebagaimana diisyaratkan dalam kutukan itu. Tidak diringankan siksa dari mereka, walaupun sekejap mata, dan tidak pula mereka diberi tenggang waktu untuk mengajukan tobat atau memohon ampun. Ayat berikut diturunkan ketika mereka berkata, gambarkanlah kepadaku tentang Tuhanmu. Ya, lanjutkan dengan makna dengan pendekatan syair. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang kafir masuk neraka, kekal abadi selamanya, berabad-abad tinggal di sana, tidak ada batas akhirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, dalam ayat ini dikabarkan dengan sangat jelas, diinformasikan kepada kita yang masih hidup ini bahwa semua orang kafir tanpa kecuali mereka akan dijebloskan ke neraka dan di sana tinggal selama-lamanya, berabad-abad, tidak ada batas akhirnya. Jadi sangat mengerikan ini ya. Kalau ada orang berani mengambil jalan kekafiran, jalan keingkaran, jalan kedurhakaan, melawan hukum-hukum Allah, menyembunyikan kebenaran yang seharusnya disampaikan, maka mereka kelak mendapatkan azab neraka yang bersifat abadi selama-lamanya. Ini adalah tindakan preventif, pencegahan bagi kita yang masih hidup nih, yang mengaku diri komitmen dengan iman dan Islam kita. Jangan coba-coba menjadi orang kafir. Orang kafir itu bisa statusnya non-muslim atau bisa dari orang Islam.
yang mereka mengaku Islam KTP tapi berbuat durhaka, kejahatan, kerusakan, kezaliman, ya, keingkaran, perpecahan dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari watak-watak orang kafir yang mestinya ditinggalkan dan dijauhkan, karena resikonya di dunia mereka bisa mendapatkan hukuman, menjadi buah bibir masyarakat bahwa sikap itu adalah sikap yang sangat tercela. Kalau diajukan ke meja hukum juga mendapatkan hukuman penjara di dunia. Apalagi di akhirat pasti penjaranya yang sangat menyakitkan, yaitu penjara di neraka yang tinggal abadi selama-lamanya. Ngeri ya Bu ya. Kita ucapkan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah dari keadaan ini sehingga kita tidak termasuk bagi orang-orang yang kafir. Lanjut. Siksa Allah dalam neraka sangat pedih, tiada tara, menjerit, meraung, meronta-ronta, menyesal sungguh tiada guna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan dibayangkan siksa neraka itu ringan, tidak sakit, tidak panas. Ya, panasnya, pedihnya tiada tara. Tidak bisa dibayangkan lagi betapa pedih sakitnya yang namanya siksa api neraka. Mereka meraung, menjerit, minta tolong, meronta-ronta, pengen keluar dari neraka itu, tapi tiada daya. Mereka menyesal, walaupun mereka menangis darah, yang mohon-mohon kepada Allah taubat, tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Dulu dikasih kesempatan untuk hidup kemana? Ya kan, mengapa kamu biarkan dirimu dalam kekafiran, kezaliman, ya, kedustaan? Mengapa dulu kamu tidak tobat? Kalau sekarang tobat, sudah tidak ada artinya tobat tersebut. Karena di akhirat itu adalah tempat balasan bagi apa yang kita lakukan. Kalau di dunia kita penuh dengan prestasi amal soleh, maka balasannya surga pasti, ya Bu ya. Kalau kita di dunia penuh dengan amal kekafiran, kedurhakaan dan keingkaran, maka balasannya di neraka. Menjerit, menangis. Di neraka itu tidak ada orang ketawa, Bu. Tidak ada orang senang. Walaupun sedetik, enggak ada. Semuanya menangis, merontak, menjerit, minta tolong. Tapi tidak ada yang mampu menolongnya. Ya, semua mendapatkan siksaan demi siksaan. Tiada tara, tidak ada istirahatnya. Ya, dari pertama dia masuk neraka sampai selama-lamanya tidak akan pernah berhenti, namanya azab. Ya, tidak ada istirahatnya. Mana-mana 5 menit nggak ada, Bu. Ya. Ya Allah, berat sekali kalau kita bayangkan, Bu ya. Api di dunia saja kita ke sudut putung rokok lompat, ya Bu ya. Kita kena api sedikit, api kompor, waduh, kemana-mana kita cerita nih, lihat nih tadi. Sekena api kompor ini, lihat nih, merah ya, merah nih tangan saya ini. Waduh, panas rasanya Bu ya. Kita cerita kemana-mana, bahkan kita posting di media. Doakan ya saya nih, tadi habis musibah katanya. Ya saya kena api kompor katanya ya. Lalu belum seberapa, baut tangannya doang, sedikit. Belum seluruh tubuhnya. Bagaimana kalau di neraka seluruh tubuhnya dibakar? Ya Allah, sangat panas ya Bu ya. Api di dunia ini belum apa-apanya daripada api di neraka. Ditingkatkan volume panasnya, Bu, menjadi 70 kali lebih panas dari api di dunia. Apa yang menurut Ibu api yang paling panas di dunia ini? Ya, api apa, Bu, kira-kira yang Ibu tahu? Nah, api yang paling panas kita anggap di dunia ini, nanti di akhirat ditingkatkan panasnya menjadi 70 kali lebih
panas ini nggak main-main, Bu, ternyata ya. Siksa Allah itu nggak main-main. Kalau di dunia mungkin orang bisa lolos ya dari hukuman, ya, karena pintarnya mengatur cara ya, Bu ya. Bagaimana bisa lolos selamat dari hukuman dunia. Bisa bermain, bisa menipu ya, Bu ya. Ya, bisa melakukan strategi. Namanya manusia kan pintar. Manusia itu pintar mengelabui siapapun. Di dunia orang bisa lolos dari kejahatannya, tapi di akhirat tidak ada yang lolos. Sekecil apapun kejahatan itu akan diperhitungkan. Ya, akan dihitung, akan dihisap. Makanya kalau kita berpikir tentang neraka, kadang kita sulit untuk menggambarkan betapa beratnya siksa itu. Dan rasanya mungkin kita nggak bisa tidur ya kalau membayangkan namanya siksa api neraka yang sangat panas. Hanya orang-orang beriman yang mampu berpikir ke sana, Bu. Kalau orang nggak beriman, orang yang kafir tertutup mata hatinya, tenang-tenang saja. Nggak ada itu neraka. Senang-senang aja di dunia. Mau ngapain kek di dunia? Senang-senang aja, foya-foya gitu kan. Walaupun diceritakan tentang azab neraka, biasa-biasa. Namanya orang kafir ya, nggak beriman. Tapi bagi orang beriman, udah kebayang tuh kobaran api yang menyala-nyala yang akan membakar tubuh kita. Betapa pedih dan sakitnya. Orang yang beriman pasti ingat siksa kubur. Ya, Bu ya. Ingat neraka pasti kebayang, Bu. Makanya ketika mau berbuat dosa, berpikir dulu. Nggak berani takut. Saya nggak berani diazab sama Allah. Ya, nggak berani saya dihukum sama Allah nanti di akhirat. Makanya dia istighfar, mohon perlindungan. Jangan sampai kita nanti tercatat sebagai penduduk neraka. Ya, Bu ya. Bahaya itu ya. Ya, lanjutkan, Bu. Siksa Allah tiada diringankan, sangat berat menyiksa badan. Itulah sebagai suatu balasan Betul. atas sikap dalam kekafiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siksa Allah kalau memang keputusannya dia disiksa dengan siksa yang berat, ya seterusnya. Tidak akan diringankan. Tidak ada dispensasi, Bu. Gak bisa kita mengadu di sana. Kita nyogok siapa gitu. Nggak ada, mau nyogok pakai apa, orang udah nggak ada duit di situ, nggak ada bank, ya nggak ada transaksi ekonomi, mau nyari duit kemana, mau nyogok siapa, nggak bisa. Jadi siksa Allah itu tidak akan diringankan. Kalau mungkin dia disiksa bentuknya disetrika punggungnya, disetrika terus. Mungkin ada yang digantung, Bu, ya digantung terus, atau dirantai, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Tidak ada matinya. Kalau di dunia kan kita di itu kan Iya, tidak ada matinya. Selamanya dia hidup merasakan siksa neraka. Kan di sana udah nggak ada kematian. Gimana mau mati? Kan di akhirat. Kalau di dunia ya kita mati. Di sana gimana matinya? Sudah akhir. Akhir dari perjalanan hidup kita di surga atau di neraka. Kalau memang dia diputuskan dan mendapatkan hukuman di neraka, seperti macam dipanggang, ya dipanggang terus. Atau ditusuk terus. Atau mungkin dipotong lidahnya. Para pengkhianat itu. Ya dipotong terus. Ya setimpal dengan apa yang dilakukan di dunia. Kalau kakinya yang banyak berdosa, kakinya yang dihajar. Mulutnya yang banyak berdosa, mulutnya dihajar. Kepalanya banyak berdosa, kepalanya dihajar. Serem, Bu ya. Jadi segala macam siksaan ada di sana. Tidak akan diringankan siksaan itu. Ngeri, Bu ya. Ngeri sekali ya. Ada orang sadar ketika dia bermimpi, mimpi di neraka sadar. Ada orang seperti itu ya, diberikan petunjuk oleh Allah. Besoknya dia berubah total ya.
Tadinya dia malas-malasan ibadah, suka berbuat kejahatan, dia berhenti total karena mendapatkan mimpi. Nah, berada di neraka. Ya Allah. Gak kuat kali, Bu. Bisa jadi kita pingsan kalau dimimpikan kayak gitu. Kalau orang jantungan mimpi kayak gitu mungkin sudah pingsan dia ya. Ya, semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan karena kekafiran, sikap kafir itu sikap pengingkaran, pembangkangan, kedurhakaan itu mana kafir, Bu. Tidak mau membuka hatinya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dicuekin. Lagu-lagu yang gak ada gunanya malah didengerin. Senang tuh, Bu. Lagu-lagu yang gak jelas tuh. Lagu-lagu yang gak ada maknanya. Mengarah kepada kejahatan. Ya, pornografi senang, Bu. Ya. Tapi kalau dibacain ayat Quran, tutup telinga. Ya, hatinya gak mau dibuka. Akhirnya apa? Hatinya membatu. Ya, Bu ya. Akalnya membatu, pikirannya membatu. Sehingga tidak bisa tembus ayat-ayat Allah kepada mereka. Inilah mengapa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Karena mereka mengabaikan ayat-ayat Allah selama di dunia. Mereka mengingkari secara nyata. Ya, tidak mau dia mengikuti ajaran Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Lebih baik mereka mengikuti apa kata dukun. Ya, Bu ya. Ya, apa kata paranormal. Apa kata bosnya. Ya, apa kata penganut ilmu hitam. Lebih baik dia ikutin itu daripada mengikuti para ulama yang mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Lanjut, Bu. Bisa. Diulang lagi. Biasanya ngadat sedikit ya. Ya. Siksa Allah tidak ya udah ya Pak ya. Lanjut. Udah tadi kayaknya. Ada mirip di bawahnya sedikit. Siksa Allah tidak ditangguhkan, di akhirat pasti ditimpakan. Itulah jadi suatu hukuman atas sikap dalam keingkaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah dihisab, artinya ditimbang, diperiksa amalnya, ternyata dosanya terlalu besar karena kekafirannya itu, maka dia putuskan dia akan menjadi penghuni neraka. Begitu ada keputusan itu, tidak bisa ditunda lagi. Tidak punya alasan lagi. Mohon ya Allah, tolong tunda dulu dan tangguhkan dulu. Tobat dulu nih, nanti aja, jangan diazab. Tobat dulu, nggak bisa. Kalau memang keputusannya dia di neraka ya, saat itu langsung dia tanpa ditunda-tunda, Bu ya. Tanpa ditangguhkan, tanpa ditunda, memang keputusannya dia menjadi penghuni neraka ya. Seterusnya, itu salah siapa kira-kira? Manusianya karena ingkar di dunia, dikasih kesempatan hidup, tapi nggak mau taat. Ya, Bu ya. Malah mengikuti hawa nafsu, dia ingkar, mengingkari hukum-hukum Allah, berbuat kerusakan, berbuat keonaran, ya kan, tidak mau akur ketika di dunia. Tiada hari tanpa berbuat jahat. Kan nggak mungkin orang ini masuk surga, nggak adil dong. Apa bedanya orang yang taat dengan orang yang kafir kalau sama-sama masuk surga? Nggak usah ibadah kalau gitu, Bu ya. Kalau kita nih yang rajin ibadah masuk surga. Orang yang kafir masuk surga. Buat apa kita ibadah? Nggak adil dong Allah ya. Ya, makanya Allah Maha Adil. Karena dia kafir, nggak mungkin dia masuk surga. Enak banget tuh. Yang susah siapa, yang enak siapa. Masa dia enak-enakan masuk surga, nggak pernah berjuang beribadah di dunia? Larut dalam kekafirannya, nggak mungkin dong masuk
surga. Nanti orang yang dalam surga protes pasti Bu, demo. Masa di surga ada demo kan nggak mungkin. Ya Allah protes nih. Saya tahu nih orang ini biang kerok ini dulu. Bandit ini. Protes ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga ini. Saya nggak betah sama dia. Buat apa? Lu di dunia ini biang kerok nih. Setiap hari berbuat kejahatan, kerusakan. Ya kan jadi ribut di surga. Ya Bu ya? Pasti pada surga pada ribut. Nah, karena surga tempat yang terindah, yang nyaman, tempat yang terbaik, maka orang-orang yang akan menjadi penghalang, dia bertempat tinggal di rumah satu lagi. Ya, rumah siksaan. Hukuman berat. Berupa apa? Rumah neraka. Ya Allah. Na'udzubillahimin. Untung kita masih hidup Bu ya. Kita bisa bersiap-siap ini. Terus kita tobat bermohon ampun ya Allah. Jangan terlena. Kenapa Bu? Iya. Iya, kita tobat, mohon ampun, istighfar yang banyak. Insya Allah kita kalau sudah bertobat, mohon ampun, Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Terakhir Bu. Karena itu wahai kawan, jangan durhaka dan melawan. Ikutilah petunjuk Al-Quran, pasti selamat, aman dan nyaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita sayang sama mereka. Mereka juga saudara kita. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka berbuat dosa besar, kita sayang. Kita ajak, wahai kawan, ya, berhentilah berbuat durhaka. Berhentilah berbuat kekafiran. Ikutilah petunjuk Al-Quran. Kalau kita mengikuti petunjuk Quran, kita akan aman, nyaman di dunia sampai akhirat. Di dunia orang yang rajin membaca Quran, dia akan terbimbing hidupnya. Ya, berpikir dengan pikiran-pikiran yang maju, ya, untuk kebaikan hidupnya. Bersikap dengan sikap-sikap yang mulia. Ya, terarah dia dalam menjalani kehidupan karena dibimbing dengan Al-Quran. Kan Quran selalu menghendaki apa Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Menghendaki kita agar selalu pada jalan yang lurus. Jangan sampai kita mengikuti jalan yang bengkok. Apa jalan yang bengkok itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang sesat. Ya, jalan kekafiran itu jalan sesat Bu. Jalan yang tidak mau diajak untuk berbuat baik. Selalu melawan arus Bu. Melawan hukum Allah. Ya, dibolak-balik hukum Allah. Yang halal jadi haram. Jadi halal. Bahkan prinsipnya yang menurut kita kelihatan benar tapi sebenarnya itu salah Bu. Mencari yang haram aja susah. Apalagi yang halal kata Bu ya. Benar Bu ya? Ada prinsip kayak gitu. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kan nggak mungkin. Allah menyuruh kita mencari yang halal. Pasti akan kita dapatkan makanan yang halal ya Bu ya. Minuman yang halal. Ya kan? Kalau dipikir-pikir kan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Paling yang diharamkan itu berapa? Yang halal kan jauh lebih banyak. Makanya orang yang beriman itu dia akan berjuang mencari yang halal. Sementara orang yang tidak beriman, prinsipnya seperti tadi. Mencari yang haram saja susah. Apalagi yang halal. Itu prinsip hidup yang salah. Allah mengatakan apa? Makan minumlah yang halal. Berbuatlah secara yang halal. Jangan mengambil jalan pintas secara yang haram. Emang apapun Bu, kalau jalan pintas itu cepat. Instan. Tetapi resikonya, nah, begitu kena batunya habis. Ya, ludas ya Bu ya. Ya, bisa dia dipenjara, dihukum mati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lebih baik apa Bu? Sedikit-sedikit tapi
awet, ya, ngalir daripada banyak tetapi habis seketika, ya, ludes. Ya, jadi di dunia ini harus melalui tahapan dan proses yang panjang. Makanya patut dicurigai, Bu, kalau ada orang tiba-tiba wah megah mewah, jangan-jangan itu ya. Jangan-jangan pakai tuyul apa pakai tipu daya, patut dicurigai. Jadi orang yang sukses di dunia ini melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Karena itu hukumnya Allah, sunnatullah. Nggak ada yang tiba-tiba langsung hebat. Ya Bu ya. Semua melalui tahapan-tahapan, melalui tantangan dan ujian sehingga akan tercapai apa yang diharapkan. Kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semuanya terselamatkan dari watak sifat orang-orang kafir yang dapat menggelapkan hati kita, menutup mata hati kita, akal sehat kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang rugi di akhirat nanti. Dan semoga mungkin di antara kita punya keluarga saudara yang masih dalam kekafiran, kita doakan semoga terbuka mata hatinya untuk menerima hidayah dari Allah dan menggali Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.